Bass, ekonya dimatikan, bassnya kecilin, low frekuensinya kecilin, boleh mas? Bass, low frekuensinya kebalik. Oke, sudah? Nah, middle frekuensinya dikecilin dikit, lebih kecil daripada setengah. High frekuensinya digedein lebih daripada setengah. Nah, itu mesti bagus. Maklum ya, orang lapangan. Jadi harus ngerti. Kecilin. Oke. Gak usah gede-gede. Nah, kecilin lagi. Volumenya kecilin dikit volumenya. Nah, cukup. Baik. Sampai mana tadi kita ya? Jadi Habibie, kalau dia ngetik ya, dia membutuhkan tangannya seperti gini nih. Oke. Terus dia gerakan jarinya untuk menggerakkan kursor mouse-nya ke tempat keyboard, virtual keyboard. Dari situ dia ngeklik satu persatu. Itu caranya dia ngetik. Ya, itu caranya dia ngetik. Sebelah kirinya nanti adalah tampilan monitornya, satu lagi dia ngontrol. Nah, itu kalau datang ke sini inspiratif banget. Dan orangnya Habibie itu tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau saya telepon, "Bi, kamu di mana?" Masih di mana?" Saya kali. "Aku di Jakarta." "Di Jakarta di mananya?" "Aku ke sana." Itu Habibie. Nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Saya tanya, "Nah, kamu naik apa di sini?" "Naik mobil, Mas." "Nah, kamu nyetir sendiri?" "Ya enggak lah, Mas." Kan dia nggak bisa nyetir. Jangannya bisa nyetir, kan tangannya cuma satu aja yang bisa gerak. Badannya dia nggak bisa gerak. Jadi kalau dia badannya posisinya apa, dia minta si Mbak Nur, asistennya dia untuk gerak gini. Ngomongnya juga begini. "Ya Mas, ngomong gitu." Anda bisa bayangin, ini orang dengan keterbatasan, tapi semangatnya luar biasa. Ya, dan dia bantuin banyak orang. Ada yang tangannya cacat kepotong, kena mesin, itu datang ke tempatnya dia, kondisinya bau gak karuan, ditampung sama dia, tinggal sama dia. Dia ajarin sampai bisa di internet marketer. Berupa break, udah mau bunuh diri, putus asa, ngelihat Habibie di TV, dia jalan kaki dari Jawa Timur sampai ke Tegal. Sampai Tegal dia nonton TV, ada Habibie, dia naik tumpangan ya, truk gitu ya, ke Jakarta. Jakarta dia cari alamatnya Habibie. Hebat. Nah inilah orang kadang dikasih kelebihan tapi nggak bersyukur, banyak keluhnya. Tapi orang dikasih keterbatasan, syukurnya luar biasa. Jangan sampai kita seperti itu. Saya lanjut. Kenapa toko online, teman-teman? Kenapa toko online? Modal murah, 24 jam, 7 hari seminggu, betul? Ya? Nah, dan mendunia. Jadi siapa saja bisa ngeklik punya Anda. Tinggal tergantung marketnya Anda mau arahkannya kemana. Oke, lanjut ya. Nah, inilah jawaban kenapa toko online. So you just scroll. Yeah, you can scroll it. Just pick one to go. One without that one. Yep. That's so easy. That's amazing. How easy is that? Just and it moves when you move. How does it do that? Where's that one from? Info. Right hand. It's like your own personal shopper. It's perfect. Shop. Nice. Oh, I love that. No. Big hand. Next to you. There you go. I wanted it. How do I run it? Oh, it's really easy. You just press the trolley and just all go straight to here. So everything in the trolley's here. You just skip through. And then it's really easy to buy. Hey, what's going on? What? Hal ini sudah terjadi di dunia. Di Indonesia tinggal nunggu sensornya masuk secara massal dan murah. Baru nanti orang akan belanja online lebih banyak. Kenapa? Orang nyoba. Nah, Anda nggak percaya, Anda cek baca tentang namanya Matahari. Matahari sekarang sedang membuat toko online-nya. Karena Matahari sudah mulai terancam dengan toko online. Penjualan online lebih mulai naik ya pertumbuhannya ya, dan mulai mengancam namanya Matahari, Ramayana, Department Store udah mulai terancam.
Makanya sekarang Matahari mengeluarkan toko online. Saya ambil contoh. Anda tahu Zalora kan? Zalora itu punya siapa? Punya luar, Jerman. Zalora Lazada. Zalora belanja iklannya satu hari 150 sampai 5 juta per hari. Gila ya? Itu kalau dia bikin AdWords-nya itu, di AdWords-nya aja di Google, kalau ada Google kan ada yang suggestion-nya warna kuning-kuning tuh, itu dia bikin, kita satu kali klik aja bisa 50.000 lebih ya. Dan belum beli, ngekliknya itu, paper kliknya aja itu 50.000 lebih. Makanya Anda bisa bayangkan budget iklannya dia sebesarnya seperti apa. Dan mereka menggelontorkan uang ya, meskipun masih rugi untuk ngambil database-nya pembeli Indonesia. Makanya Zalora sekarang ini ya, setelah ya dia melontarkan seperti itu, dia baca perilaku konsumen, sepatu tipe sekian berapa konsumsinya, pakaian tipe seperti ini berapa banyak, cewek banyak beli tas seperti apa, dia buatin merek sendiri, impor dari Cina, di replace dengan namanya white label mereknya Zalora. Saya berani ngomong gini kenapa? Nyebut merek, biarin aja, ini negaraku. Ya, kita dalam kondisi terjajah sama mereka. Mereka mafia. Ya, jadi database kita diambilin sama mereka dan kita tidak sadar. Pemerintah, udah deh, gak usah ngomongin pemerintah, percuma. Kayak benturin kepala aku ke tembok loh. Benar nggak? Makanya kita bilang gini, kita aja yang turun tangan. Ya, selamatkan database kita. Anda boleh cheating mereka boleh, ya pakai kupon-kupon cheating boleh. Tapi jangan loyal sama mereka. Ngerti ya? Nah, karena apa? Ya, mereka sudah jelas akan menguasai Indonesia, kapitalisme. Banyak sana, tidak akan menghidupkan UKM. Kalau dia menghidupkan UKM, dia tidak akan menggunakan white label. Baik, paling gampang begitu. Ya, lanjut ya. Nah, saya akan bicara tentang 7 formula buka toko online langsung laris. Yang pertama, pilihlah produk penetrasi. Oke, jadi produk penetrasi itu apa? Yang hijau tuh, yang warna hijau. Banyak yang cari, oke, sedikit yang supply. Nah, kalau dalam dunia online, enaknya tidak ada asumsi, semuanya data. Oke, nggak pakai feeling. Kalau Anda buka rumah makan, Anda mungkin masih pakai feeling. Paling pun juga Anda mendata traffic yang lewat berapa banyak, gitu ya. Itu yang dilakukan. Wah, ini oke, ini tempatnya oke atau enggak, gitu ya. Nah, tapi itu semua masih pakai feeling. Kalau tempatnya online nggak ada feeling sama sekali. Oke, jadi carilah produk-produk yang sedang dicari sama banyak orang, tapi sedikit yang supply. Contoh, atau tahunya dari mana? Nah, tahunya dari sini nih, tools. Kita cuma bicara 2 tools duluan aja. Ada belasan tools sebetulnya tentang pencarian. Nanti mungkin Mas Zaki bisa bantu, bisa next trip ya, atau pertemuan yang akan berikutnya, Kopi dan Mas Zaki mungkin bisa. Atau kawan-kawan yang lain, ya. Siapa di sini yang ngerti SEO kan? Ya, nah ini di belakang banyak itu. Itu kawan-kawan yang lain. Ya, hari ini kita datang ke sini, teman-teman nggak bayar semuanya, betul? Info dikasih gratis. Tujuannya cuma satu, supaya gerakan ini bertumbuh dan teman-teman juga bagi kepada kawan-kawan yang lain. Oke? Nah, ini salah satu toolsnya. Ya, Anda bisa masuk ke ubersuggest.org. Nah, kemudian ketikkan salah satu kata kunci. Contoh misalkan Anda mau jual hijab, Anda ketik akan keluar kata kunci turunan. Hijab tutorial, hijab segi 4, hijab modern, hijab style, hijab syar'i. Kata kunci yang kedua itu adalah urutan. Anda perhatikan ya. Ini kalau Anda cek di tempatnya Google Keyword Planner, bahasanya kayak planet dikit ya. Gak apa-apa kan, belajar duluan biar pusing-pusing dikit. Nah, jadi kalau Anda cek itu di Google, angkanya keluar. Dan angka itu akan berurutan. Tutorial yang pertama, segi 4 yang kedua, modern yang ketiga, style yang keempat, syar'i yang kelima, itu berdasarkan urutan terbanyak. Oke, sudah? Sudah foto? Baik, lanjut ya. Nah, ini contoh. Ya, ini masuk namanya Google Keyword Planner. Jadi Anda cuma searching aja Keyword Planner nanti keluar. Tutorialnya Anda bisa ambil di tempatnya hot.yobusiness.com. Tutorial cara detailnya menggunakan Google Keyword Planner.
Tapi saya katakan ini gampang banget. Soalnya kalau anak saya umur 12 tahun, dia mau posting produk, mau posting artikel, dia mesti ngecek di Google Keyword Planner supaya kata kuncinya teroptimasi. Oke? Ya, jadi menulis mengandung kata kunci. Lanjut ya. Ini contoh. Tadi saya masukkan beberapa kan hijab segi 4, koma. Jadi kalau dari yang tadi ini sebenarnya ada bisa ada namanya plus tuh kan. Ada klik plus-plusnya plus. Terus nanti sebelah kanannya ada copy, ada paste ke tempatnya sini, ke tempatnya keyword planner tadi itu. Nah, ini sudah masuk sini langsung secara otomatis ngasih koma. Paham ya? Gampang banget. Ya. Nah, ada enter keluar tuh. Oh, ternyata pencarian hijab segi 4 22.000 lebih per bulan. Kompetisinya yang bikin kata kunci itu masih low, masih rendah banget. Kalau ada mau iklan di Google, pas orang nyari hijab segi 4, biasakan ada, mas, aku nggak ngerti SEO mas, nggak usah ngerti apa juga, ada langsung apa wordnya, ya ada bisa iklan di Google namanya Google AdWords. Anda bayar per satu kliknya 590.000, 590 rupiah. Dia orang klik 590 rupiah, murah kan? Dibandingkan yang 50.000 kan? Ya, ngeklik doang tapi belum tentu beli. Beli atau tidaknya tergantung toko Anda. Sama kayak gini loh, saya masuk ke toko Anda, ya, dibawa oleh tour guide. Saya mau beli atau tidak beli, itu decision saya. Tapi decision saya dipengaruhi oleh seberapa menarik toko Anda, ya, menarik minat saya untuk membeli. Jadi Google waktu itu nganterin kita doang. Oke, lanjut ya. Nah, kalau Anda lihat di paling bawah juga ada namanya hijab Paris 8.100. Mas, sebatas mana kata kunci itu masih bagus? Paling nggak yang nyari 3.000-an lebih lah per bulan. Satu hari 100. Oke? Nah, Anda yang penting lihat kompetisinya. Hijab syari kompetisinya sudah medium yang bikin kata kunci itu. Ingat, syari sama syar'i itu beda. Jadi kalau udah ngetik di tempatnya Google, syari sama syar'i beda pencarian. Syari, syar'i, ya, maka ain, ya, itu 12.100. Kalau syari 4.000-an aja. Paham ya? Jadi jangan ngetik berdasarkan asumsi. Kalau ngetik di internet, cari duluan kata kunci yang situ, mengandung kata kunci kan? Dan kata kunci yang banyak dicari oleh orang. Lanjut ya. Nah, contoh Anda membidik salah satu kata kunci yang namanya hijab modern. Mas, aku mau buka jual hijab, tak namanya hijab modern. Nggak harus hijab ya, Anda juga boleh nanti pakai tas. Tas boleh. Oke? Ya, apapun barang Anda, yang penting kalau bisa itu mengandung kata kunci yang dicari sama orang. Analoginya seperti apa? Analoginya seperti ini. Kalau Anda pergi ke satu kota, contoh Anda dari Lampung pergi ke Cimahi lah, daerah Bandung. Terus Anda kepengen makan bakso. Anda cari sederetan itu ada rumah makan. Ada 4 rumah makan, namanya Warung Panda, Warung Bunda, Warung Dinda. Warung Panda menjual nasi goreng, nasi rames, opor, macam-macam, ada bakso. Warung Bunda juga menjual macam-macam, ada bakso juga. Warung Dinda juga menjual yang lain-lain, ada bakso juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, namanya bakso Kang Asep, misalnya begitu. Bakso biasanya pakai ca, ini pakai kang. Ya, nah, jadi bakso Kang Asep. Kira-kira dari 4 yang Anda mau pilih, kalau Anda mau makan bakso, Anda pilih yang mana? Yang ada baksonya, ngerti ya? Ini sebenarnya mengandung kata kunci. Google bekerja serupa seperti itu. Oke, yang mengandung kata kunci apa itu? Nah, itu diindeks sama dia. Paham? Ya, jadi sebenarnya Google ya punya triliunan mungkin triliun ya, kata kunci. Ya, nah hanya saja kan kata kunci itu ada yang teroptimasi, ada yang tidak. Jadi maksudnya kata kunci apa yang sudah pernah Anda ketikkan itu menjadi kata kunci. Masalahnya kata kunci itu dicari sama orang atau tidak. Paham? Jadi Anda sudah membuat warung namanya bagus-bagus, tidak mengandung kata kunci, percuma. Ya, tarik trafficnya susah. Paham? Lanjut ya. Yang kalau paham, tengok jidatnya. Hati-hati nyiprat, soalnya kita banyak keringatnya. Oke, lanjut ya. Nah, kata kunci
kunci itu nanti nongol ya di tempatnya Google pada saat dicari. Nah makanya langkah yang kedua setelah memilih produk penetrasi, contohnya, Mas aku milih produk penetrasinya adalah hijab modern Mas, ya, atau hijab syar'i Mas, atau tote bag Mas. Yang kedua, Anda gunakan kata kunci itu sebisa mungkin di nama URL. Nama URL itu nama webnya ada. Contoh nanti ya. Nah, jadi gunakan kata kunci sebisa mungkin untuk nama web, blog, sosial media, judul produk ya. Kalau ngupload produk ada nama judulnya atau nama produk, terus deskripsi, gambar. Di semuanya ada blog duluan menggunakan kata kunci itu. Seolah-olah, loh Mas, berarti kita mau ulang-ulang Mas. Iya. Google cara mengindikasikan seperti itu. Ya, jadi kita ikutin mesin aja. Ya. Nah, lanjut ya. Contohnya, Anda buat akun duluan namanya hijabmodern.yobisnis.com. Ini gratis. Ya, facebook.com / Anda ganti belakangnya. Jadi kalau Anda punya akun Facebook pribadi ataupun fanpage, kan Anda bisa ganti. Daripada pakai angka yang karuan, Anda ganti facebook.com / hijabmodern. twitter.com / hijabmodern atau @hijabmodern. Paham sampai di sini? Ya, kalau paham angkat tangan. Paham? Nggak paham angkat tangan. Nggak paham? 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 Nggak paham angkat tangan. Oke, paham ya? Baik. Saya lanjut ya. Nah, jadi kata kunci itu nanti akan nongol pada saat Anda searching di Google. Pada saat orang searching di Google akan nongol hijab modern yang warna hijau. hijabmodern.net ya, facebook.com / tutorial hijab modern. Mas, kalau ada tutorial Mas, nggak apa-apa. Itu dia penggabungan kata kunci. Misalnya tadi ada hijab modern, ada hijab syar'i ya. Anda boleh gabung hijab modern syar'i, boleh. Modern syar'i lagi. Ya, itu contoh. Atau hijab modern Paris, boleh. Anda juga bisa mencek namanya produk tren. Nanti ada cek ini, kalau yang tadi pakai Uber Suggest tadi itu, ya, Uber Suggest ada cek, itu akan keluar kata kunci yang paling sering dicari. Contohnya nanti ada keluar yang aneh-aneh. Hijab pasmina, misalkan Umi siapa? Itu ada. Umi Pipi ya. Nah, hijab pasmina atau hijab Umi Pipi, ada keluar itu. Nah, artinya Anda kalau bikin kata kunci itu ngasih nama produknya, nama produk berdasarkan kata kunci itu yang bagus. Paham? Itu barang yang sering dicari sama orang. Jadi Anda ikutin alurnya duluan. Oke? Nah, ini satu ya, kata kunci yang warna hijau. Ada juga kata kunci yang nanti warnanya biru, namanya title. Ya, gampangnya namanya judul. Kalau ada upload produk, ya, itu judulnya, misalkan ada gini, hijab modern HC21. Jangan ada gini, HC21, Anda upload. Mas, aku pas nyari HC21, punya aku nomor di halaman pertama Mas. Iya, tapi nggak ada yang nyari, kecuali Anda. Paham? Ya, yang Anda harus pakai kata kunci yang banyak dicari sama orang. Hijab modern HC01, misalnya begitu. HC01 ini produk Anda, maka kode Anda. Di kode taruh di belakang. Paham? Ya, nah nanti itu akan nongol di yang warnanya biru. Oke, contoh tutorial hijab modern. Ya, ini contohnya di sini hijab modern, baju muslim modern. Ini dianggap ada kata hijab. Ini biasanya ini yang nongol di dalamnya. Ya, oh ini hijab modern banget. Nah, itu karena dia ada URL-nya, ya, dia nongol juga. Oke, yang ketiga, yang warnanya hitam. Yang warna hitam namanya deskripsi. Jadi jual hijab modern HC01, misalnya begitu. Ya, nah nanti di deskripsinya Anda harus tulis lagi, diulang lagi. Koleksi terbaru hijab modern ala Umi Pipi dan segalanya dan macam-macam, ya. Harga sekian, kontak nomor WA apa macam-macam setelah itu. Ya, jadi diulang lagi. Ada caranya.
Oke, nah kalau di Yo Bisnis sudah ada kolom namanya meta title, meta description. Belajarnya nanti aja pada sekarang. Yang paling gampang melupakan itu kalau Anda nggak ngerti meta title, meta description, Anda ngetik yang penting mengandung kata kunci beres. Paham? Ya, jadi mungkin di sini kan tidak ada kata kuncinya, tapi kok bisa nongol di halaman pertama karena meta title, meta description-nya dibikin. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga, ya, berikan penawaran yang seksi. Maksudnya bukan pakai cewek gitu ya. Ini yang saya maksud, penawarannya harus menarik, merangsang orang untuk membeli. Jadi kalau buka usaha pertama kali, fokusnya satu aja, cash flow, omset, udah itu. Omset digedein, karena omset yang gede itu menunjukkan distribusi produk Anda semakin dikenal sama banyak orang. Ya, nah, kenapa nggak untung mas, nggak profit? Profit jangan jadi duluan. Anda sedang penetrasi pasar, buka saluran distribusi duluan. Oke, nah, yang penting cash flow-nya lancar. Jangan gini, bayarnya mundur semuanya. Mas, aku ya mas jualan produk mas, itu gila mas, omsetku 1 bulan bisa 1 miliar. Dibayar nggak? Enggak. Podo ae. Cari produk, cari customer yang mau beli produk kita. Itu banyak teman-teman. Yang mau bayar, yang nggak banyak teman-teman. Ngerti ya? Makanya banyak perusahaan bangkrut itu karena pembayarannya terlalu mundur banget dia sampai 1 abad nggak dibayar. Jadi perusahaannya nggak punya duit buat running operasional. Paham? Lanjut ya. Nah, penawaran yang menarik seperti apa? Nah, penawaran yang menarik itu contoh ya, kalau fashion itu ada paling gampang, diskon up to 70%, dan itu aja. Jangan di bawah 20%. Di bawah 20% nggak menarik. Rumah makan berbeda. Rumah makan kalau Anda barusan buka, ada mau promo, paling gampang Anda kasih foto produk, ya, nama produknya sama harga, selesai. Atau paket dimana, paket apa? Karena banyak ya yang pas rumah makanku itu mas, itu konsepnya menarik banget mas. Ada live music mas, ya, ASEAN mas, nggak sepanas ini pokoknya, aslinya dingin banget. Ya. Nah, udah gitu mas, harganya murah mas, tapi kok nggak banyak pelanggannya. Pertanyaan gini, emang mereka tahu punya murah? Nanti ya, justru mereka pas udah gini, wih, ini bagus banget, jangan-jangan mahal. Nah, itulah Anda mengkomunikasikan dengan namanya harga. Kalau ada tulis diskon, belum tentu mau diskon dari berapa. Paham? Kalau pakaian udah standar lah, diskonnya sekian ya. Bahannya masuk duluan juga nggak masalah. Pakaian orang biasa lihat-lihat, rumah makan orang jarang lihat-lihat. Ini lihat dulu ya, jarang. Ngerti ya? Jadi harus ngerti nih behaviornya customer ya, perilakunya customer atau pelanggan, calon pelanggan ini bagaimana. Nah, lanjut ya. Nah, yang keempat, mancing ditambah, tapi tambahnya yang benar. Ya, jadi kalau berburu itu di kebun binatang paling gampang. Ya, kalau berburu ayam ya di peternakan. Ya, cepet tuh kan, berburu sapi ya di peternakan, dor mati dah. Ya, nah mancing paling gampang ditambah. Tambah itu apa? Tempat berkumpulnya ikan. Jadi ketahuilah siapa ikan yang akan Anda kail, spesifik. Tipenya bandeng, ya, tipenya mujair, kakak, kerapu, spesifik. Karena ini akan mempengaruhi kailnya. Paham? Mungkin speakernya digeser keluar dikit mungkin biar gak mendenging ya. Lanjut ya, saya ambil contoh. Kalau saya mau menjual e-book buka langsung laris, saya akan cenderung mencari tambah yang serupa dengan saya. Ya, tambah audiens. Saya ambil contoh begini. Di sini teman-teman siapa yang follow Twitter saya katakan? Baik, yang follow Twitternya Mas Ipo satu saya katakan. Loh kan? Tadi yang ngangkat saya biasanya ngangkat Mas Ipo kan? Bener gak? Nah buat saya gini aja simpelnya, Mas Ipo fansnya lebih banyak daripada saya.
Bener nggak? Ya, dulu saya lebih terkenal daripada dia, terus dia lebih terkenal daripada saya. Tapi ya iri, namanya adik sendiri. Saya sama beliau itu udah kayak kakak adik. Kalau ditanya, Mas Jaya ini kakak angkat saya, Mas Ibu adik angkat saya. Ya, karena kita berjuang bersama-sama di Batam. Ya, pembicaraan dulu cuma ada 2. Dulu pas dia belum terkenal, karena saya roadshow-nya udah terlalu sering kan di Pantun Kota. Nah, saya kalau sama Mas Ibu sering nyuruh-nyuruh, Mas, itu papaku mau ke sana Mas, nggak ada yang nganterin, boleh nganterin ya, Mas, istriku udah. Jadi Mas Ibu yang nganterin di Batam. Pas belum terkenal. Sekarang kita nyuruh-nyuruh dia isu-isukan, karena udah terkenal. Tapi masih baik, sangat baik juga. Ya, saya ulang lagi. Nah, biasanya audiens saya juga audiensnya Mas Ibu. Nanti ya, karena dia lebih dahulu membuat fanpage yang sudah jutaan ya mungkin sekarang. Ya, saya lebih enak numpang sama dia daripada saya membuat sendiri. Betul? Artinya apa? Saya lebih enak mancing di tambaknya Mas Ibu. Paham ya? Ya, jadi maksudnya mancing tambaknya Mas Ibu seperti ini. Saya bidik ya di situ location Indonesia. Oke? Interestnya artinya dia fansnya Info Santosa Tim Khalifa. Jadi kita bisa ngiklan di Facebook dengan bidik fanpage-nya orang. Median ya? Hah? Dahsyat ya? Nah inilah Facebook sekarang adalah alat pengiklan dengan demografis terakurat ya, terspesifik. Jadi ini saya bidik Info Santosa Tim Khalifa minimum lulusan university, karena yang beli itu kebanyakan lulusan university. Oke, atau S1. Ya, Mas, aku pembeli e-booknya Mas, tapi bukan lulusan S1. Anda adalah kasus. Jangan bidik yang kasus. Artinya kasus itu ada 20%. Kita bidik yang 80%, yang namanya kebanyakan. Paham? Oke. Nah, jadi saya lanjut. Usianya 23 sampai 35 tahun. Di atas 35 jarang yang baca e-book. Mas, aku dari 35 baca Mas. Anda adalah kasus. Jangan bidik kasus, bidik yang 80%, namanya Pareto. Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini pun Anda masih bisa memasang iklan. Contoh nih, kalau Anda targetnya premium banget. Saya ambil contoh. Sekarang, siapa yang punya kartu kredit angkat tangan? Yang nggak punya kartu kredit angkat tangan? Oh tadi yang angkat tangan kita lebih. Yang punya kartu kredit angkat tangan. Yang nggak punya kartu kredit angkat tangan. Nah, Anda yang punya kartu kredit, yang nggak punya kartu kredit tapi penghasilan nanti saran. Yang nggak punya kartu kredit tapi gadgetnya 5 juta ke atas angkat tangan. Baik. Nah, yang nggak punya kartu kredit gadgetnya iPhone angkat tangan. Yang nggak punya kartu kredit gadgetnya Samsung angkat tangan. Nah, ini contoh. Nanti Facebook bisa membidik khusus untuk keluarga di tempatnya gadget tertentu doang. Contoh ya, ini ada satu produk affiliate yang baru. Ini baru sekali di dunia. Namanya kartu kredit di-affiliate-kan di yobisnis.com. Namanya hasanahcard.yobisnis.com. Ya, jadi Anda kalau mengaffiliate-kan Hasanah Card, Anda mendapatkan kalau data itu, jadi Anda mempromosikan link itu, nanti Anda bisa masukkan yang dipromosikan linknya, yang sudah ada kode Anda. Kalau diklik sama teman Anda, ya, terus isi datanya komplit. Data belum diproses saja kau udah komplit. Komplit ada fotokopi KTP, di-upload dan segalanya. Anda dapat Rp5.000 per satu data. Kalau closing, Anda dapat duit tambahan lagi antara Rp60.000 sampai Rp100.000 per satu orang. Lumayan ya? Nah, caranya bagaimana? Anda bikinnya spesifik banget target pasarnya. Oke. Nah, itu kuncinya di situ aja. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Bingung? Kenapa, Pak? Enggak? Kenapa? Oke, saya pikir mau tanya, boleh. Enggak apa, tanya di sela aja. Ya. Nah,
Jadi ini yang saya lakukan untuk membidik. Jadi daripada Anda nyepam sana sini, ngetek-ngetek teman-teman, kan masang sandal Anda di tempatnya teman-teman, kan nggak etis. Daripada nyepam, mendingan kita iklannya secara elegan. Nah, enaknya di Facebook Anda nggak usah kalau iklan nih, Anda nggak usah namanya pakai spam-spam, Anda tinggal klik pagi hari iklan jalan. Jam 11 malam nggak efektif lagi, klik off. Anda bisa batasi budgetnya $10 kah, $5 kah per hari, bisa Anda batasi. Oke, jadi penghasilan Anda bisa mengalir terus, ya, organ Anda bisa mengalir terus tanpa perlu pemasar-pemasar offline. Oke, lanjut ya. Nah, kalau Anda pikir gini, Mas, tapi kan aku punya kartu kredit, ya sudah, nanti kan di sebelah sana tuh, Mbak. Nah itu, saya lagi sibuk deh, Mbak. Nanti bantuin teman-teman ya untuk mendaftar kartu kredit. Ya, nah jadi di sini saya rekomendasikan dua produk nih, satu kartu kredit, dua tabungannya. Kartu kreditnya kenapa? Karena kartu kreditnya Hasanah Card ini sebenarnya bukan nggak suka disebut dengan kartu kredit. Cuma karena namanya juga kartu kredit ya, disebut kartu kredit syariah gitu aja. Ya, nah Hasanah Card Anda bisa mendapatkan iuran gratis seumur hidup. Jadi kalau usia Anda sampai 1 abad, ya itu bagi seumur hidup Anda gratis tuh. Ya. Nah itu caranya gampang banget, cuma belanja 1 juta selama 3 bulan selesai. Oke. Nah Mas, aku tidak memenuhi syarat, bagaimana Mas? Tahunya bagaimana? Misalkan Mas, aku sudah gajiku kurang dari sekian juta. Nah nanti Anda bisa ngikut yang silver, yang paling bawah kan? Itu 4 juta, limitnya kira 4 juta ya. 4 jutaan Anda deposit 10%-nya. Oke, supaya nanti bisa ngiklan di tempatnya Facebook. Jadi guys, datang kemari lagi nanti pengajaran materi, Anda sudah punya kartu kredit Hasanah Card, ya, supaya bisa ngiklan di Facebook. Oke, lanjut ya. Nah, kalau belum punya itu, bagaimana Mas bisa eksis nggak? Bisa. Jadi kita buat tambaknya. Memang ini ada ekor lebih besar lagi. Kalau tadi kita bikin tambaknya orang, sekarang kita mindahin tambaknya orang. Oke, contoh begini. Anda yang jualan tas, carilah penjual tas terlaris di Indonesia atau penjual sepatu terlaris di Indonesia. Kenapa? Karena pasarnya orang beli tas biasanya beli sepatu. Paham? Saya ambil contoh. Ada satu akun nih, namanya Abekani. Ini jual tas, menurut saya termasuk terlaris. Tasnya harganya 500.000 ke atas. Begitu dia posting, ini bukan teks, ini akun personal. Begitu dia posting, itu orang semua mau. Nanti yang mau itu semuanya di like sama dia. Kalau di like berarti dia tahu nggak, dia jualnya caranya terbatas 25 pieces. Gila, satu edisi sama dia. Nanti kalau lebih dari 25, namanya WL, waiting list. Mbak WL ya. Itu satu ini ya, dia bisa komentar itu sampai 600-an orang komentar, pesen ABK kami Jogja, cek. Itu gila. Nah, caranya bagaimana? Anda punya akun Facebook, betul? Selama ini mungkin akun Facebook Anda hanya kumpul sama orang-orang yang miskin, betul? Nah, makanya mulailah kumpul sama yang kaya-kaya. Jangan pilih kasih. Yang selama ini Anda pilih kasih kan, kumpulnya sama yang miskin semuanya. Yang kaya nggak ada kumpulin. Yang mulailah cari orang yang punya duit, dikumpulin di Facebook. Jadi no galau-galau, nggak usah ada status yang aneh-aneh, ada status untuk bisnis dan berbagi. Oke, nah lanjut ya. Nah caranya bagaimana? Ini kita cek di timeline mereka. Kalau mereka tanya begini, sis, ada warna merah nggak? Artinya orang ini potensial bayar nggak? Iya. Kenapa? Karena nggak nawar lagi ya. Add friend. Nanti tambahkan sebagai teman. Sis, thanks ya, barangnya udah nyampe. Add friend. Foto, pamer dulu koleksi baru, ya. Udah beli gitu ya. Add friend. Sis, boleh kurang nggak harganya? Blok. Udah bisa kumpul sama yang nawar-nawar tuh. Capek kita, ya. Betul? Yang jualan kalau bisa jangan banyak nawar-nawar orang. Kayak jualan bawang aja ya. Udah punya duit beli, nggak punya duit ya sudah.
Oke? Paham ya maksud? Jadi Anda punya satu akun Facebook, setiap hari bisa nge-add 100 orang. Add 100 orang yang berkualitas. Sebulan 3.000 Anda kumpulin ikan yang berkualitas. Ternak ikannya itu. Bagaimana ternaknya? Kasih manfaat. Kasih artikel-artikel yang positif. Yang menurut Anda, pasar Anda itu membutuhkan apa? Contoh kalau hijab ya berarti Anda bicara tentang yang Islam, tapi yang umum, jangan bicara tentang yang ini bid'ah, itu bid'ah, nanti khilafiyah masih kan? Ya, jangan bicara khilafiyah. Yang pasti aja, tauhid, hati itu jelas pasti, akhlak, ya itu pasti semuanya. Yang nggak pasti itu, yang masih khilafiyah, mendingan dihindari. Ya nanti daripada ada banyak musuhnya. Oke, nah kasih manfaat 5 kali, jualin 1 kali. Kasih manfaat 5 kali, jualin 1 kali, begitu. Oke, paham? Lanjut. Nah, yang ke-5, tahap selanjutnya, kalau sudah mulai lancar jualan retail, bangunlah saluran distribusi. Oke, cari apa namanya? Reseller, drop shipper. Jadi menurut saya sekarang udah tidak zamannya multi level lagi. Multi level udah old fashion, udah kemarin-kemarin udah lewat. Karena sekarang ya sudah ada sosial media, di sosial media plus reseller sudah top, sudah mencakup semua. Oke, lanjut ya. Nah, jadi jual dari situ. Nah, luar biasanya dengan sistem reseller dropshipper itu, Anda nggak perlu, ya. Jadi Anda nggak perlu yang namanya ngeluarin duit untuk iklan, diiklanin sama orang lain, nggak bayar sampai barangnya laku. Ya? Jadi produknya udah masuk ke tempatnya ini, ke tempatnya BlackBerry-nya mereka, BBM-nya mereka, ke tempat lain mereka, status Facebook mereka, betul? Ya, sudah di mana-mana. Sementara Anda belum bayar, sampai buka langsung laris ada yang buatin fanpage-nya. Ini bukan saya buat, pas saya searching buka langsung laris, keluar fanpage-nya. Artikel-artikel saya di copy sana, silakan aja, sah-sah aja, yang penting punya saya dipromosikan kok. Iya nggak? Oh saya nggak bayar dia, betul? Bayar kalau cuma laku. Kayak Hasanakad contohnya. Hasanakad kita cuma ngomong simpel. Mau nggak Pak dipromosikan Hasanakadnya oleh 4.000 lebih affiliate marketer di your bisnis, ya, dan tidak bayar sesen pun kecuali laku. Ya, ini istilah bahasa pemasarannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Jadi mesti nggak laku, ingat foto Anda, produk Anda, merek Anda sudah ke mana-mana. Inilah marketing versi terbaru. Ya, lanjut. Sebelum istirahat ya, jam berapa? Jam 12? Istirahat ya tadi. Oke, sebelum istirahat, teman-teman, tadi sudah ada dipesankan seperti ini belum? Belum ya? Saya kepengen begini. Anda pulang dari sini, Anda bisa langsung action, praktek. Mau? Jadi ini anggap aja masih pembukaan duluan. Oke? Tapi bagaimana pulang, langsung bisa action, langsung bisa praktek. Ya? Nah, ada satu ebook namanya Kunci Sukses Bisnis Reseller. Dijual Rp70.000 di tempatnya di Store sampai sekarang. Harganya 100.000, harga suratnya 70.000. Mau nggak dikasih gratis? Mau. Yang mau angkat tangan. Baik, cuma mau doang aja. Jadi kan belum bayar kan? Apalagi gratis kan? Iya. Nah, saya tambahin buku yang kedua. Tadi yang kepingin belajar cara mengiklan di Facebook, copywriting itu seperti apa, ya? Ada satu buku yang dikarang oleh CTO saya, CMO saya, Chief Marketing Officer atau juragan pemasaran saya, yang namanya Fikri Matullah. Nah, buku itu adalah bagaimana bermain affiliate dengan Facebook marketing, Facebook Ads. Oke, kalau Anda hapuskan di affiliate-nya, Anda juga bisa pakai ilmu ini untuk beriklan di Facebook. Ya, dan buku ini bestseller, buku ini masih bestseller di tempatnya di Store. Harganya 200.000, dijual 120.000, Anda boleh cek sampai sekarang masih ada. Oke, nah saya mau kasih gratis, siapa mau? Kalau saya kasih gratis dua-duanya, siapa mau? Nah, yakin? Syaratnya gampang. Buka rekening di BNI Syariah, saldo Rp100.000 top. Saldo ya, bukan transfer ke saya. Saldo, artinya itu tabungan Anda. Ya, saldonya Rp100.000. Yang sudah punya rekeningnya, top up Rp100.000.
Gampang? Mas, aku nggak bawa duit mas. Yang nggak bawa duit, isi formulir duluan, Senin